17, 16. Panik. Yap, pas banget dengan yang kita bahas sekarang nih. Apalagi ini hal yang wajib para gamers tahu. That's right, sobat gamer di rumah harus ngeh dengan ini. Inilah Shotcaster esports cewek yang gamers wajib tahu versi Top Gamer. Yang pertama ada Indiana Black atau yang dikenal dengan nama Froskurin. Siapa sih dia, Net? Deskripsiin dong buat sobat gamer di rumah. Froskurin adalah cewek terkenal di ranah League of Legends. Gaya analisa yang unik dan mendetail membuat Froskurin semakin dikenal dan dipercaya untuk menjadi seorang caster di banyak ajang skala internasional game League of Legends. Wih, kece banget ya Froskurin. Terus ada info lagi apa tentang dia, Net? Ada fakta menarik nih tentang Froskurin. Dia mendapat julukan color komentator karena sering mengubah gaya dan warna rambutnya. Udah cantik, trendy, dan stylish juga lagi. Astaga. Oke. Gak perlu basa-basi lagi. Selanjutnya ada caster cantik Lauren Scout yang lebih dikenal dengan nama Pansy. Cewek kelahiran 26 Juli 1990 ini menjadi seorang shotcaster sejak pertengahan 2000. Dia mengawali karir sebagai caster di game Call of Duty 4. Wow, udah 20 tahun ya. Gile, lama juga ya Ji. Kabar baiknya, total kekayaan yang dimiliki Pansy selama karirnya sebagai seorang caster mencapai $1 juta Amerika di tahun 2019. Wah, salut banget sih aku Ji. By the way ya, buat para pencinta Dota nih Sobat Gamer, pastinya kalian tahu sama yang namanya Jorian van der Heyden atau Sivir. Cewek kelahiran 26 April 1985 ini memulai karirnya sebagai seorang caster sejak The International 2012. Selain itu, Sivir juga rajin muncul sebagai talent di The International. Eksis ya yang satu ini. Ada yang bisa diceritain lagi tentang Sivir nggak, Net? Ada dong Ji. Jadi di tahun 2017 merupakan tahun yang berat bagi Sivir dan mungkin keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Waduh, what happened tuh, Net? Saat karirnya lagi gemilang, Sivir divonis mengidap kanker payudara. Namun hal ini tuh nggak menghalanginya untuk tetap aktif sebagai seorang caster. Pastinya perjuangan yang dia jalani ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Yap, benar sekali, Net. So pasti ini menginspirasi sobat gamer di rumah. Next ada siapa lagi nih, Net? Di list terakhir ada caster cewek yang berteman akrab dengan Ranger Emas. Hah? Siapa, Net? Orang aku masih jomblo gimana sih? Maksudnya bukan dekat sebagai pacar, Bambang. Bilang dong. Jadi caster ini dari Indonesia. Kita punya shotcaster cewek yang tidak kalah famous dengan list sebelumnya. Clara Kartika atau yang kerap disapa Mongstar adalah seorang gamer sekaligus caster yang telah tampil di berbagai ajang internasional. Oh, Bude Mongstar. Emang paling mantul deh ini Bude Mongstar. Iya, bener banget Ji. By the way, nama Mongstar itu mulai melambung tinggi ketika gelaran Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018. Setelah itu, Mongstar mulai aktif menjadi shotcaster di beberapa ajang esports untuk game Dota 2, Mobile Legends Bang Bang, dan PUBG Mobile. Waduh, udah cantik, famous, berprestasi lagi. Nah, emang ini list shotcaster esports cewek yang gamers wajib tahu versi Top Gamer. Sobat Gamer, genre horor itu nggak cuma ada di film loh. Seperti film The Conjuring, Get Out, dan A Quiet Place. Terus ada Hereditary, It, dan Pengabdi Setan. Kok kamu malah ngelis judul-judul film horor sih, Ji? Aku kan cuma nyontohin judul film-film horor aja. Gimana sih kamu? Lah, aku salah ya, Net? Ya amplop, maafin deh. Emang kita mau ngebahas apa sih, Kornet? Ranger Emas nih emang ya. Kayak yang aku sebutin tadi, genre horor itu nggak cuma ada di film aja, tapi ada di game juga. Nah, pas banget nih, kita akan ngebahas upcoming horror games versi Top Gamer. Seru bingit nih. List pertama ada game apa sih, Net? Pasti sobat gamer udah penasaran nih, nggak sanggup nunggunya.
Yang pertama ada Resident Evil 3. Menyusul keberhasilan game remake Resident Evil 2, Capcom dilaporkan tengah menyiapkan versi remake untuk seri game Resident Evil lainnya. Kabarnya versi remake ini akan dirilis tahun ini. Waduh, ada remake-nya, Net? Yoi, bener banget Ji. Sama seperti Resident Evil 3 versi originalnya. Game bergenre survival horror ini menceritakan tentang sang tokoh utama Jill Valentine yang mencoba kabur dari kota penuh zombie bernama Raccoon City. Jill nantinya akan berduel dengan Nemesis yang menjadi tokoh antagonis sekaligus bos pada game ini. Dari video trailer yang dirilis Capcom dapat dilihat bahwa Nemesis sudah mengalami peningkatan pada desain karakter secara drastis. Nah, selanjutnya ada Ghostwire Tokyo. Tidak lagi mengusung survival horror, mereka menyebut Ghostwire Tokyo sebagai game action adventure dengan elemen horror di dalamnya. Setting cerita akan bergerak di kasus misterius soal hilangnya begitu banyak populasi penduduk Tokyo tanpa alasan yang jelas. Wow, so interesting. By the way, kapan dan di mana sih dirilisnya, Ji? Kalau itu, Net, Tango Gameworks dan juga Bethesda sendiri masih belum memiliki platform dan tanggal rilis pasti. Tapi, tahun ini kok. Oke deh, Ji. Aku tunggu deh. Next. Setelah suksesnya Dying Light, tidak mengherankan kalau game ini akan mendapatkan sequelnya. Techland mengkonfirmasi bahwa Dying Light 2 akan dirilis tahun ini. Pada awalnya, Dying Light 2 direncanakan akan dirilis pada tahun 2019. Nampaknya, sekarang tanggal rilis tersebut telah sedikit diundur ke tahun ini. Game selanjutnya ada Once Upon a Time in Roswell. Judulnya familiar kan ya? Kayak judul serial, judulnya Roswell juga kalau nggak salah. Nah, Once Upon a Time in Roswell mengambil setting waktu tahun 1947. Di mana masa tempat terjadinya sebuah kasus yang menggegerkan Amerika pada saat itu. Dikenal sebagai Roswell UFO Incident. Peristiwa itu melahirkan teori konspirasi bahwa pemerintah menutup-nutupi keberadaan alien di negeri Paman Sam. Cerita dalam game ini berlangsung di Roswell, New Mexico, dan dekat lokasi yang disinyalir menjadi tempat jatuhnya UFO. Memang inspirasinya dari serial Roswell sih, Net. Wow, menarik banget ya, Ji. Asik, rilis tahun ini dong. Hahaha. Lalu ada The Last of Us Part 2. Ceritanya sendiri akan mengambil setting 5 tahun setelah event pertama, di mana Ellie kini resmi berusia 19 tahun. Kekuatan cerita yang disampaikan lewat interaksi antar karakter tetap jadi nilai jual utama, yang dibarengi dengan dialog-dialog yang terasa natural. Wah, itu list terakhir upcoming horror games versi Top Gamer ya, Net? Yap, benar sekali, Ji. Tapi sebenarnya masih ada nih judul-judul lainnya, seperti Little Nightmares 2, lalu Senua Saga Hellblade 2. Jangan lupakan judul The Outlast Trials dan Sons of the Forest. Duh, kok jadi merinding ya, Ji? Hihihi. Ya udah, Net, sampai di sini aja ya bahas upcoming horror games versi Top Gamer. Haha. Oke, selamat datang kembali di Top Gamer dan masih kita menuju round yang ke berapa nih, banyak banget Ke-8 masuk ke-8. Oke. Kondisinya masih sama ya, kita 4 sama nih. Dan kita bakal mengkawal mereka dulu ya. Di jang atas. Waduh, Belum masuk. Oke, brother semua, kita udah mau diras di arah B-nya nih kali ini nih. Aku jaga dari dalam. Udah ada 3 orang di B. Ada masuk 1. Masuk. Belum. Wih, dapat 1 at least. satu lagi Neverland. Wih, satu lagi tahan. Tos dulu dong. Nice. Sorry. Eliminasi. Wah, ini AWP nih kiri gua. Let's go Cornet. Musuh ya pakai AWP. Dari belakang ya, gua depan. Terus kita dibilang hack lagi? Iya, kita dituduhin. Kalau jago emang gitu sih. Woi, benar juga. Iya. Dipancing 3, Bang. Oh, bener, Cuk. Ya ampun, maaf guys, keceplosan. Mati 1. AWP gue tuh sih. Sabar. Di along, arah along. Nah, kasih tahu. Udah masuk ya?
Udah masuk, tolong. Tolong rame. Mati. Boleh. Tapi bukan kamu yang ngebunyi. Iya. Itu kan bawa sih. Nggak respect. Mau gua flash nggak? Serap. Ya, flashing. Dua tuh di alam, dua-duanya. Jadi fit lah saya. Nice bro. Benar. Mau gua boosting guys, jika? Ya boleh. Ada yang mau pistol aku nggak guys? Ada yang mau ya? Nggak laku. Mau boosting guys. Bos mana? CK. Bagaimana kita ikutin Neverland ini aja ya? Gua flash guys, flashing. Kita tunggu dia drop weaponnya. Bagus Serap. Along kosong. Gua kejang. Along satu. Cornet bukan. Itu teammate dari Cornet. Ada namanya. Back clear. Dibilang ada Along Cornet. Rame lagi Ci. Nggak, nih kita nih nggak bisa nih berdua sama Cornet nggak bisa. Jadi bercanda sobat gamer. Jadi kalah malah kita. Astaga. Padahal udah ngejaga dengan baik. Aku tuh latihan aim ke kamu, Ji. Terus aja acara yang temen. Ada yang kalau nggak? Wih, cakep. Nih kita. Satu lagi. One more guys. Oh ternyata. Nice. Wow. Ji. Lihat lo. Diffuse dulu, diffuse. Wah. Oh, tos dulu. Temen gua malah. Nggak salah jadi pro player mereka, Ji. Emang. Luar biasa. Emang jago. Iya, emang jago. Net, kita buktiin ke mereka kita bisa jaga A dengan baik. Oke, kita jaga ya. Kita jaga. Cornet Mas akan menjaga A. Kita akan menjaga sepenuh hati. Enggak jadi. Mana kita? Oh. Ayo sini bang, yuk. Ayo. Ya Allah, baru belajar Tuhan. Ada limit ya. Pintu mid satu. Pintu midnya gue bunuh. Gua jaga tunnel. Mantep. Balik pintu mid satu. Ada limit. Nice. Ambil. Kanan masih ada. Tuh, gua udah bantu nembak. Gua bantu nembak lo. Sorry. Niatnya cover. Dari guys. Aku niatnya cover. Butuh player. Jago banget. Parah. Ini nih mau apa? Oke, gue nembak yang nembusin, guys. Gua bareng Sarah. Mantep, nggak mati, guys. Udah kena WP. Sarah kiri, aman. 2 B 1 mid. Talong 1. Dalam satu. Siap-siap ke B ya. Ya, dan gua di situ. Si Serap udah ngelurkan. Oh. Oke, mati. Ya ampun. Penti, guys. Itu lo, guys. Beda orang. Ada lagi. Jangan. Oke, last man standing. Apakah Ranger Mas bisa? Udah. Dan aku tahu. Ya, itu tuh belum clean sheet sabar. Ini Raja 16. Wih. 2 lagi. Step tuh. Ada satu lagi. Di mid tadi. Ranger Mas, apakah ini waktunya kamu usaha Excel? 20 detik. 11, 17, 16. Panik. Ranger Mas Israel, dude. Oh my god. Entah kenapa benar. Keluar jiwa yang lama, Bang. Tiba-tiba keluar. Oh my god. Bagus.
Besok gantiin gua. 2 B. Aku masih gak percaya, Ji. 1 gali pintu mid. Di mana, Net? Tengah, mid. Mes. Tunnel gua jaga. Kita lihat yang terima lagi. Along mati. Di B. Oke, gua dari along guys. Oper aja pemain. Gua nggak ada gua ya. Mantap nggak? Coba info dong. Mati. Di mid kayaknya. Bisa JK. Gua jaga along deh. Free clear. Jeka. Ya, Kak. Nice. Along guys, sudah nggak ada si cheater. Enak ya, udah enak ya. Udah enak ini. Ekornya mati, kabur. Kita struggle banget tuh tadi berarti. Gua mati aja doang tadi. B1. B2. Ayo kita ke A. Ada. Flashing Di atas kanan. yang Dalam 1. Gua mau lihat. Mati. Cetek kanan. Mantap. Ditalong. Oh, comeback is true, boy. Comeback kita, bro. B, final round B. B ya. Let's go B ya, guys. Let's go. Kita bisa menang ini, guys. Kita udah main 29 ronde. Sampai produser kita tuh tidur, ngantuk dia tuh. Kreatif banget. B1 dong. Iya. Gua yang buk. Sini. Gua tumbal. B-nya 1 dong. Oke, nice. Tumbal gua, jagain Net. Sekarang ini Net, ke belakang Net. Jagain tunnel. Gue frame dalam ya guys. Tahan. Jagain tunnelnya Net. Oh ada, nggak apa-apa. Karena ada Ages. Venti mati. Mau pantek Venti guys. Tak Venti. Venti 2. Venti. Mati. Akhirnya kita menang Kornes. Ternyata ada ya satu orang tuh yang pelengkap tuh aku di situ. Ngisi role pelengkap tim biar 5. Aku udah bilang nabung. Kalau di CS:GO itu kalau udah miskin banyakin nabung, bener gak? Nah mungkin untuk lebih jelasnya karena sudah ada ketiga pro player dari NXL nih, kita sedikit nanya-nanya dulu. Mungkin dari Bang Vega dulu. Kalau misalkan dari CSGO nih, karena aku tuh tadi mainnya kayak jumping shot, langsung nembak, langsung kayak spray down, tapi kok nggak kena-kena pelurunya, kenapa ya Bang? Karena game berrecoil kayak gitu, jadi harus dikontrol. Oh, Kayak terus jongkok ngaruh gitu? jongkok ngaruh buat ngebantu. Ini di tengah ya, player di tengah ini, David tuh paling muda, dan umurnya masih 18 tahun, dan mainnya juga jago banget ya. Dia ngeratain berapa tadi? 4 sera. Tapi ada tips gak sih, atau tips and tricks dari David, gimana cara biar dalam setahun tuh bisa sejago itu mainnya? Nontonnya orang jago main. Nonton, liatin orang jago main. Gantian yang terakhir. Bang Agesta, ini udah berapa lama nih terjun di CSGO nih? Kalau CSGO sih dari 2012 ya, pas keluar ya, 2013-an. 2013-an. Dan di pro scene-nya? Di pro skinnya sih mulainya 2015. 2015. Iya. Oke, aku mau kasih tahu, mau nanya satu hal. Buat para player CSGO di rumah yang mungkin kok skillnya nggak nambah-nambah nih, udah nonton pro player, udah nonton yang jago-jago, tapi skillnya nggak nambah-nambah. Ada nggak sih kayak tips and trick mungkin kayak latihan AIM gitu, atau mungkin ada yang lain dari pro player sendiri? Kalau dari saya sih, saya seringnya latihan aimnya dulu.
Pas dari Diamond dulu saya latihan aim terus, latihan aim sendiri sampai ngorbanin waktu juga sih kayak gitu. Oke, latihan aimnya di mana tuh Bang? Paling nembak-nembak lawan bot sama deathmatch aja sih, sering-seringin aja. Bang, tunggu bentar. Ada kado nih. Wih, apa nih? Ini jadi enak nih. Masa satu dong? Satu doang nih. Oh, ada apa ya, kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Bentar, aku dulu. Ini dari Bang Vega ya. Kita dapat hoodie. Kemudian dapat ada lanyard juga sama stiker NXL. Wah, terima kasih. Mau nanya dong, kalau mau beli ini bisa langsung ke sini? Bisa. Oh, oke, jadi kalian semua sobat gamer yang mau beli ini, aku gantian ya. Weh, ukurannya apa nih? L, tahu banget loh ukuran aku L. Hoodie. Oh. Ya udah, Sobat Gamer, terima kasih banyak sudah menonton ya. Terima kasih juga untuk NXL dan juga nih biar inget terus sama Anissa Rahim ya. Aduh, jangan. Jangan diambil juga. Oh, by the way, terima kasih juga buat Bang Vega, David, Bang Gesta juga terima kasih banyak. Yes, thank you, Kak Saiful. Jadi kalian semua nih, kalau mau beli kayak gini bisa langsung ke NXL Store di NXL tuh. Esports Center. Woi. Ini artinya apa nih? Artinya Anissa Rahim To the next level. ya. To the next level. Ica Love Oji. To the next level kan? Gimana sih? Dan setelah waktunya kita untuk pamit undur diri, jangan lupa selalu saksikan Top Gamer setiap hari Sabtu hanya di GTV. Aku Ranger Mas. Saya juga Ranger Mas, pamit undur diri dan see you guys. Bye. Bye, Top Gamer.